Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, Putri Chen cantik tetapi di hadapan wanita ini, dia menjadi sangat jelek. Yang lain merasa tidak enak dan tidak bisa menatapnya, tidak ingin membangkitkan rasa rendah dirinya. Setelah keheranan awal, mereka akhirnya melihat pisau patah menembus dadanya. Sudah cukup lama sampai darah mengering. Namun, racun hitam tetap ada di sekitarnya. Hanya untaian kecil dari energi gelap ini yang menanamkan ketakutan utama. Mereka bisa melahap tubuh dan jiwa, tampaknya berasal dari jurang maut. Dia pasti sudah terinfeksi sejak lama, meridian dan jiwanya terjebak. Matanya tertutup, sepertinya tertidur. Apakah ini karena bilahnya? Para jenius muda masih menatapnya dengan takjub, tidak bisa mendapatkan kembali kecerdasan mereka. Li Qiye, di sisi lain, memiliki ekspresi serius sambil melirik pedangnya. Ah, siapa kamu? Willow dan Poplar bangkit. Meskipun mereka dihancurkan lebih awal, dewa yang sunyi dapat pulih selama nasib sebenarnya dan kekuatan Dao masih ada. Mereka terluka parah tetapi masih bisa bertarung. Namun, kekuatan dan penampilannya yang penuh teka-teki melemahkan moral dan semangat pertempuran mereka. Tidak bisa menjadi hantu. Orchid Core bergumam, hantu tidak bisa secantik ini, tidak, bahkan peri tidak bisa secantik ini. Kata Putri Chen, menemukan kekurangan dalam penampilannya untuk pertama kalinya. Dia, Li Xian tergagap dan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Apa itu? Kata Putri Chen. Li Xian menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, dia adalah nenek moyang kita. Nenek moyangmu, nenek moyang Xuanzu. Orchid Core dan sang putri terkejut. Li Xian menggosok matanya dan melihat lagi, ya, itu benar. Dia pernah melihat potretnya sebelumnya. Namun, itu tidak dapat mengungkapkan kehadirannya yang tak tertandingi. Li Xuanzu, baik nama maupun gelarnya. Ini adalah kejadian langka yang sering diperuntukkan bagi para pembudidaya terbesar. Mereka tidak membutuhkan hiasan lebih lanjut pada legenda mereka, hanya nama asli mereka yang mengatakan semuanya. Nenek moyang Xuanzu, Willow dan Poplar pernah mendengarnya sebelumnya. Dia adalah nenek moyang kuno, anggota Desemvirate pada level yang sama dengan Gao Yang dan Bai Hui. Dia berpartisipasi dalam banyak perang dan pertempuran tanpa mati, bukti kemampuannya. Dewa-dewa terpencil seperti mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Mereka bertanya-tanya tentang kondisinya saat ini, apakah dia sudah mati. Namun demikian, ini juga tampak seperti keadaan tidur. Pergi. Duo itu segera berbalik untuk melarikan diri. Kondisinya saat ini tidak masalah. Mati atau hidup, dia bisa menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Dia bereaksi dengan melambaikan tangannya, menjangkau melalui kehampaan. Itu muncul di hadapan mereka untuk menyerang. Mati. Duo ini melepaskan buah suci mereka dan mengerahkan semua kekuatan mereka. Yang satu menggunakan bambu hijau sementara yang lain menyalurkan gelombang energi tak terbatas, melakukan teknik terkuat mereka. Sayangnya, telapak tangan itu menghancurkan segalanya dan mengubahnya menjadi darah. Ah! Buah-buahan suci menjadi debu. Hanya butuh satu pukulan telapak tangan baginya untuk membunuh mereka. Leluhur, Li Xian menjadi tenang dan berlutut di depan nenek moyangnya. Sayangnya, matanya tetap tertutup. Negara macam apa ini? Putri Chen takut. Jika dia bisa membuka matanya dan mengungkapkan keadaan hidup, mereka akan rela menghormatinya. Sayangnya, mereka tidak tahu apakah dia masih hidup, mati, atau hantu. Selain itu, keadaan kosong ini menakutkan. Jika dia bisa membunuh dua dewa yang sunyi, dia juga bisa membunuh mereka. Seiring berjalannya waktu dan angin dengan lembut menyapu lengan bajunya, kabut kembali bersama dengan langit yang gelap. Kelompok itu merasakan sesuatu yang aneh saat melihat wanita yang tampaknya mati ini mampu memusnahkan mereka.
Mereka bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi gila secara acak dan mengakhiri mereka. Untungnya, tidak ada yang seperti itu terjadi. Xuanzu hanya memetik teratai khusus dan memurnikannya untuk dikonsumsi. Seluruh prosesnya lancar dan cepat, mengubah bahan alkimia menjadi obat. Berdengung, gelombang cahaya memancar di sekelilingnya dengan fokus khusus pada luka di dadanya. Obat itu berfungsi sebagai alat penyembuhan di atas menekan energi gelap dari bilahnya. Jadi itu ditanam untuknya, apakah dia menanamnya sendiri? Orchid Core bergumam. Ini mendorong pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa melukainya? Itu pasti pertarungan yang mengejutkan antara anggota Decemvirate dan musuhnya. Sementara itu, Li Xian emosional sambil menghormati nenek moyangnya. Dia telah hilang begitu lama tetapi mereka tidak menyangka dia masih berada di pemakaman leluhur. Dia berspekulasi bahwa dia kembali setelah menerima luka dari musuh yang tidak dikenal. Makam ini pasti telah dipersiapkan untuk skenario seperti itu. Dia bertanya-tanya tentang anggota kelompok lainnya karena dia bukan satu-satunya yang meninggalkan klan. Berdengung, di tengah perenungan mereka, dia membuka matanya dan partikel berbintang mengambil alih tempat kejadian. Matanya rapi, tampaknya terbuat dari bintang-bintang. Kelompok itu menghela nafas lega karena dilihat dari ini saja, dia sepertinya masih hidup. Berderit, dia melambai dan memanggil platform Dao yang memengaruhi ruang dan waktu, dengan paksa membuka lengkungan spasial dan masuk di depan penonton. Kemana dia pergi? Orchid Core bertanya. Li Xian melihat melalui lungsin spasial dan melihat badai di dalamnya. Itu mungkin reruntuhan tua yang sebenarnya. Kata Li Xian, mengapa dia pergi ke sana? Kelompok itu bertukar pandang. Semuanya terjadi begitu cepat dan mereka tidak dapat memproses informasi. Masuk dan cari tahu. Li Qiye tersenyum. Kurasa kita tidak harus. Putri Chen bergidik karena mereka membaca cerita tentang betapa tidak amannya dibandingkan dengan wilayah luar. Ledakan. Sesuatu meledak selama keraguan mereka. Kekuatan itu cukup kuat untuk mempengaruhi wilayah yang luas, menyapu reruntuhan lama dan perbatasannya. Itu terus mempengaruhi dunia lama itu sendiri. Karena kelompok itu berada di luar portal, mereka menyaksikan kekuatan yang mirip dengan ledakan planet besar. Apa yang terjadi? Mereka tercengang oleh gempa dahsyat itu. Oh, Li Qiye memfokuskan penglihatannya pada bagian terdalam dari reruntuhan tua. Ledakan itu hanyalah pembukaan kekuatan yang melonjak menyapu seluruh reruntuhan lama. Itu dipenuhi dengan kehidupan alih-alih kehancuran. Sesuatu berubah secara dramatis saat bergegas keluar dari portal warp. Seluruh kuburan menjadi kolam kehidupan. Para jenius muda menemukan kekuatan untuk mengandung esensi duniawi yang sangat padat. Afinitas positif ini segera menyebar ke seluruh tubuh mereka. Tingkat esensi duniawi ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi kelompok itu. Kuil Gunung Suci dan Lankavatara adalah garis keturunan kuno yang memiliki fondasi dan sumber daya yang luar biasa. Sayangnya, ini melampaui keduanya dengan tembakan jauh. Muhu yang berasal dari Desolate Frontier, tempat yang diciptakan oleh Desolate Frontier, juga tidak pernah mengalami begitu banyak esensi duniawi. Adegan di sekitar mereka berubah secara dramatis. Pepohonan di lembah berubah setelah mencapai Dao, menjadi entitas yang menutupi langit. Mereka memancarkan lampu hijau setelah berubah menjadi iblis pohon. Mereka melihat sekeliling, bingung karena keadaan baru mereka. Hewan dan burung juga terpengaruh. Elang tumbuh ratusan kali lebih besar, sama halnya dengan ular. Mereka berubah menjadi iblis dengan inti batin. Sebagian besar jatuh ke tanah, tidak dapat mencerna perubahan ini karena mereka tidak berasal dari kultivasi. Energi tebal terus mengalir keluar dari portal warp, mengubah medan wilayah luar sepenuhnya. Tanah tandus berubah menjadi hutan hijau yang penuh kehidupan. Apa yang terjadi? Anak-anak muda belum pernah melihat pertumbuhan seperti ini sebelumnya. Sumber dunia, kata Li Qiye. Sumber dunia, Li Xian mengulangi dengan linglung. Ayo, alis Li Qiye berkerut saat dia memasuki portal warp yang dibuat oleh Xuanzu.
Ini berbahaya. Li Xian berteriak, tetapi Li Qiye telah menghilang ke dalam warp. Apa yang harus kita lakukan? Dia bertanya kepada yang lain. Apalagi, ayo kita lihat. Putri Chen mengikuti Li Qiye dan sisanya melakukan hal yang sama. Esensi duniawi ini, banyak pembudidaya termasuk nenek moyang primal memperhatikan masuknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang leluhur prima terbangun dari tidurnya, bingung. Luar biasa, kultivasi akan sangat mudah. Tembakan besar bergegas menuju wilayah luar reruntuhan tua. Kupikir tempat ini hancur, dari mana energi ini berasal? Salah satu dari mereka memindai area tersebut. Pasti ada sumbernya, mari kita temukan. Banyak yang menjadi termotivasi. Sumber dunia, tidak, pasti urat besar atau semacamnya. Saya pikir mereka semua diturunkan setelah perang. Kata seorang kaisar. Tidak juga, Old Ruin memiliki banyak garis keturunan Dao di masa lalu, mungkin ada beberapa pembuluh darah yang tersisa. Seorang leluhur primal berkata, sesuatu yang aneh pasti terjadi. Kata kaisar. Sementara itu, Li Qiye berjalan di jalan Dao yang sempit dan panjang. Itu tidak ada pada awalnya sampai masuknya esensi duniawi. Bunga dan rerumputan mulai tumbuh di jalan setapak. Dia melihat sekeliling dan melihat ruang kosong dengan benua yang rusak. Peremajaan yang sama juga terjadi di sini. Sebuah gunung yang rusak berkumpul untuk membentuk garis awalnya sebelum ditutupi dedaunan sekali lagi. Yang lain masih terlihat tidak lengkap tetapi pohon besar tumbuh di tempat yang hilang. Benua menjadi tertutup tanaman tinggi dan rerumputan saat mengambang di luar angkasa. Tempat ini telah pulih perlahan sejak perang tetapi dengan masuknya energi, pertumbuhannya terlihat. Namun demikian, badai berbahaya terlihat di sana. Mereka tidak mempengaruhi proses penyembuhan. Luar biasa, Li Xian bergumam. Esensi duniawi, Anda dapat menganggapnya sebagai kekuatan langit dan bumi. Itu dapat menciptakan kembali dunia atau digunakan untuk kultivasi. Kata Li Qiye. Esensi duniawi bisa seajaib ini. Orchid Core berkomentar, mereka sadar bagaimana dunia bisa sembuh dengan cara yang sangat lambat. Manusia tidak akan pernah melihat perubahan nyata karena itu membutuhkan generasi dan era. Para pembudidaya memiliki hak istimewa untuk hidup cukup lama. Gunung-gunung yang hancur oleh mereka bisa tumbuh lagi dengan waktu yang cukup. Kaisar dan dewa yang sunyi, leluhur primal dan pembunuh surga, semuanya cukup ajaib. Mereka juga diciptakan melalui penanaman energi duniawi. Tidak ada makhluk hidup yang terhindar darinya, ini masalah seberapa banyak mereka bisa merasakannya. Kata Li Qiye, benar, Putri Chen berkomentar, tapi kami menumbuhkan energi sejati kekacauan. Keduanya dari cabang yang sama. Kata Li Qiye, energi sejati kekacauan berasal dari tubuh, bukan. Lahir dari Dao diri, kata Biksu Zhu. Karena kamu seorang kultivator, bagaimana jika kamu tidak? Masih lahir dari energi duniawi, sumber kehidupan. Kata Li Qiye. Jadi tidak ada energi duniawi berarti tidak ada kehidupan, kekacauan energi sejati tidak akan ada. Kata Li Xian. Cukup dekat. Kata Li Qiye. Bagaimana kamu tahu ini? Yang lain menatap Li Qiye. Dia terlihat sangat normal tetapi semuanya berubah setiap kali dia membuka mulutnya. Dia sepertinya tahu segalanya. Semakin banyak Anda membaca, semakin banyak yang Anda ketahui. Kata Li Qiye, benarkah? Kami juga telah membaca banyak gulungan. Putri Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dia tidak membual tetapi karena latar belakang dan posisi mereka saat ini di akademi, mereka memiliki akses ke banyak teks. Tidak cukup, Li Qiye tersenyum. Kelompok itu tidak mengharapkan penghinaan itu. Kamu seumuranku, tidak mungkin kamu membaca lebih banyak buku dariku. Kata Putri Chen, aku telah membaca buku-buku yang bahkan tidak dapat diakses oleh nenek moyangmu. Kata Li Qiye, sekarang kamu hanya konyol. Apakah kamu tahu siapa leluhur tertinggiku? Kata Putri Chen. Bangsawan muda tanpa viscera. Mu Hu menjawab, Mu Hu, kamu harus berhenti bertindak konyol juga, tuan murid dari Desolate Frontier.
Dia memelototinya. Hehehe, dia tersenyum polos. Kelompok itu tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka terbiasa dengan tindakannya. Bangsawan muda tanpa Viscera, kepiting dari Gunung Suci yang suka bermain di lumpur. Li Qiye tersenyum. Komentar santainya mengejutkan kelompok. Ah, rekan Taois, kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Mu Hu sendiri harus menghentikan Li Qiye. Li Xian datang dan menarik lengan bajunya, berbisik, bangsawan muda tanpa Viscerales adalah pembudidaya terkuat di dunia lama saat ini, silakan tonton. Semua orang takut pada tantangannya termasuk leluhur 72 asal, Trinitas, dan Dugu Yuan. Aku ingin tahu apakah kamu berani mengatakan hal yang sama di hadapan leluhurku. Kata sang putri. Mengapa tidak? Li Qiye tersenyum. Aku yakin kakimu akan gemetar ketakutan saat menghadapinya. Kata sang putri dengan marah. Kaki yang gemetar belum tentu milikku. Kata Li Qiye. Kelompok itu menatap aneh pada pria tak kenal takut itu. Viscerales adalah keberadaan tertinggi yang dipandang oleh semua orang. Belum lagi junior seperti mereka, bahkan leluhur prima dan pembunuh surga pun takut padanya. Untungnya, Putri Chen tidak mengejar masalah ini karena dia tidak keberatan dengan Li Qiye. Jika tidak, perkelahian bisa terjadi. Datanglah ke Gunung Suci dan temui leluhurku ketika kamu punya kesempatan. Pada saat itu, satu untaian auranya akan menghancurkan keberanianmu. Katanya, tentu, kamu bisa membawaku ke sana. Li Qiye tersenyum. Aku akan menikmati momen itu. Dia cemberut. Li Qiye tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat mereka melintasi jalur dao yang sempit, mereka berhasil mencapai lautan luas dengan ombak yang kuat. Kupikir reruntuhan tua telah dilenyapkan sepenuhnya. Kata Orchid Kore. Sudah lama, mungkin sudah sembuh. Kata Li Xian. Sebuah kolam kecil dengan energi duniawi yang cukup dapat berubah menjadi lautan. Itu tergantung pada kualitas dan kuantitas energi. Kata Li Qiye, haruskah kita mencoba menyeberanginya? Saya yakin ini mungkin berbahaya. Biksu Zhu berkomentar. Yesa, Li Xian mengangkat ini lagi. Apakah Yesa itu nyata? Kata Orchid Kore. Senior saya berpikir begitu, tetapi disegel oleh yang tertinggi dari surga hidup dan mati. Kata Li Xian. Mungkinkah ledakan itu bisa menurunkan segelnya? Putri Chen bertanya. Entahlah. Li Xian tidak menanggapi. Yesa dikabarkan kuat, cukup untuk melahap leluhur prima. Dia menambahkan sambil menggaruk kepalanya. Itu sulit dipercaya, kata Biksu Zhu. Saat kelompok itu berbicara, Li Qiye mendongak dan melihat sebuah perahu turun dari langit dan mendarat di depan mereka. Kemudinya tidak lain adalah seorang gadis berjubah abu-abu. Dia memiliki ekspresi dingin dengan sosok yang memikat namun kuat. Tubuhnya tampaknya mengandung ketegangan dan kekuatan yang luar biasa, selalu diambang meletus. Aura kekaisaran terpancar darinya dan membuat anak-anak muda merasa seolah-olah sebuah gunung sedang menekan dada mereka. Wajahnya sendiri mengejutkan mereka karena betapa menakutkannya itu. Wajah kirinya seputih telur yang dikupas. Namun, pipi kanannya sepertinya dicap oleh besi cair, tidak bisa sembuh. Kontras di antara mereka hanya membuatnya lebih menyeramkan. Pedang dingin senior, namun, mereka mengenalinya dan membungkuk. Matanya menyapu mereka dan berhenti pada Li Qiye sejenak sebelum memutuskan dia tidak berbahaya. Kami adalah siswa Akademi Anggrek. Putri Chen berkata sambil tersenyum, saya ada di sana ketika senior datang untuk pelajaran Dao. Kami benar-benar mendapat manfaat dari mendengarkan pemahaman Anda tentang Dao. Akademi Anggrek, begitu. Ekspresi wanita itu melembut setelah mendengar ini. Dia adalah seorang jenius dari God Frontier, hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang kaisar. Namanya Fei Leng Cui. Lahir di dunia fana, dia mengalami kemalangan menikah dengan pria yang salah. Dia dilecehkan dan menjalani kehidupan yang sulit sampai seorang leluhur dari God Frontier menemukannya secara kebetulan.
Bakatnya dicatat dan dia dibawa dari keluarga itu kembali ke God Frontier. Jika tidak, dia akan menderita sampai mati. Dia tidak mengecewakan leluhur. Meskipun menjadi manusia yang relatif lebih tua, dia menebusnya dengan usaha. Dia melampaui mereka yang bergabung lebih awal atau lebih berbakat dalam waktu singkat, mencapai tahap pseudo kekaisaran. Dia bekerja lebih keras dan lebih bertekad, tidak pernah mundur pada tantangan apapun. Ini karena tantangan-tantangan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keputusasaan yang dia hadapi sebagai wanita fana yang tak berdaya. Kultivasi dan kekuatannya mengubah nasibnya. Mengapa dia mundur setelah begitu beruntung? Fokusnya adalah Dao Pedang, oleh karena itu gelarnya sebagai Cold Blade. Dia memotong nama aslinya tetapi bukan masa lalunya. Sebagai Kaisar Semu, dia bisa mengubah penampilannya tetapi memilih untuk mempertahankan bekas luka jelek. Dia tidak keberatan dengan efeknya pada pembudidaya lain. Dia telah belajar di Akademi Anggrek sebelumnya dan kembali mengajar untuk waktu yang singkat. Ini adalah hal biasa bagi alumni yang berprestasi sebagai cara untuk membayar kembali akademi. Tentu saja, masa jabatan mereka tidak pernah lama sejak mereka memiliki tujuan lain dalam pikiran. Ketika siswa cukup beruntung, mereka bahkan bisa memiliki leluhur primal atau pembunuh surga sebagai dosen. Yang paling beruntung bisa memiliki penguasa tertinggi juga. Salah satu contohnya adalah leluhur staf yang kembali dari dunia surga. Akademi itu dipenuhi hari itu dengan siswa dan alumni. Tidak berlebihan bahwa selama para siswa dan alumni ini masih hidup, mereka ada di sana untuk mendengarkan leluhur staf. Bahkan, orang luar termasuk nenek moyang primer juga datang untuk mendengarkan. Ini adalah salah satu acara terbesar di dunia lama, pertemuan para pembudidaya topnya. Para peserta sebanding dengan yang ditemukan dalam perang besar. Namun, mereka datang untuk mendengarkan alih-alih bertarung kali ini. Mereka untuk sementara melepaskan kebencian dan perseteruan hanya untuk mendengarkan ceramah Dao. Hal seperti itu hanya terjadi di Akademi Anggrek. Para mahasiswa dan alumni selalu bangga akan hal ini. Para pahlawan dunia datang ke sini. Ini agak berbahaya, sebaiknya Anda berhati-hati. Cold Blade memperingatkan mereka karena niat baik. Terima kasih, senior, kami akan berhati-hati. Kelompok itu mengerti bahwa dia tidak perlu merawat junior seperti mereka. Mau kemana? Dia bertanya. Kelompok itu bertukar pandangan sebelum secara naluriah berhenti pada Li Qiye. Bagaimanapun, mereka mengikutinya ke sini. Lihat saja, Li Qiye tersenyum. Kami tidak memiliki tujuan tertentu dalam pikiran, hanya di sini untuk memperluas wawasan kami. Orchid Core menambahkan. Cold Blade mengerutkan kening setelah mendengar ini dan berkata, ayo, aku akan membawamu sebentar, tonton saja dan jangan bersaing dengan siapapun. Anak-anak muda ragu-ragu sambil menatap laut. Kedengarannya bagus. Li Qiye, di sisi lain, melompat ke atas kapal. Terima kasih, senior. Yang lain bermain bersama tetapi ingat untuk menunjukkan rasa hormat terlebih dahulu dengan membungkuk. Cold Blade melirik Li Qiye lagi, berpikir bahwa hampir fana ini begitu santai dan santai tentang segala hal. Bersambung.